Bagaimana tasawuf menurut ulama-ulama di Indonesia? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasawuf atau sufisme dalam pandangan para ulama Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan spiritual dan amalan keagamaan. Banyak ulama di Indonesia mengajarkan tasawuf sebagai jalan untuk mencapai keberhasilan atau kebersihan jiwa, kedekatan dengan Allah, dan penghayatan keagamaan yang lebih mendalam. Beberapa ulama Indonesia mengenai tasawuf, yang pertama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau pendiri Nahdlatul Ulama. Pandangan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri organisasi NU, mengintegrasikan ajaran tasawuf dalam ajaran keislaman di Indonesia. Ia memandang tasawuf sebagai salah satu elemen penting dalam memperbaiki akhlak dan membersihkan hati. Menurutnya, tasawuf tidak boleh bertentangan dengan syariat. Ia mengajarkan bahwa aspek spiritual atau tasawuf harus jalan dengan syariat dan fikih. Karya-karya beliau dalam karyanya yaitu Adabul A'lim wal Muta'alim, Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa pengamalan agama harus mencakup aspek akhlak, syariat, dan spiritualitas yang seimbang, di mana tasawuf adalah salah satu jalannya. Baik, yang kedua yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu pendiri Muhammadiyah. Pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah memiliki pandangan moderat terhadap tasawuf. Ia menekankan pentingnya purifikasi atau pemurnian akidah dari praktek-praktek yang menyimpang dalam sufisme seperti pengkultusan terhadap tokoh-tokoh tarekat. Namun beliau tidak menolak tasawuf secara keseluruhan selama tasawuf tersebut mendukung penguatan tauhid dan tidak melanggar syariat. Jadi ada reformasi di Muhammadiyah di bawah Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan lebih fokus pada aspek rasionalitas dan pengajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, namun tetap menerima tasawuf dalam bentuk pengajaran akhlak dan etika yang mendekatkan seorang kepada Allah. Yang berikutnya yaitu Hamkah atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamkah. Pandangan Buya Hamkah, seorang ulama besar Indonesia yang juga sastrawan, memiliki pandangan yang luas tentang tasawuf dalam bukunya Tasawuf Modern. Hamkah atau Buya Hamkah menjelaskan bahwa tasawuf adalah sarana untuk membersihkan hati dari sifat-sifat tercela seperti sombong, riya, dan dengki, sekaligus mengisi hati dengan sifat-sifat terpuji. Tasawuf menurut Hamka tidak harus mengikuti jalan torekot tertentu, tetapi lebih kepada proses introspeksi diri untuk mencapai kedekatan dengan Allah. Karya beliau melalui karya Tasawuf Modern yang laris waktu itu, Hamka menekankan bahwa tasawuf bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan tetap berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Yang berikutnya yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Pandangan Syekh Nawawi Al-Bantani salah satu ulama besar asal Banten, dikenal sebagai ulama mengajarkan tasawuf melalui pendekatan yang sangat terikat pada syariat. Karyanya yang berjudul Nasyai Al-Ibad merupakan salah satu teks penting tentang akhlak dan tasawuf yang berfokus pada pengembangan diri menuju ketaatan dan kebersihan hati. Karya beliau mengajarkan bahwa tasawuf adalah jalan menuju pembersihan hati, tetapi harus tetap berada dalam koridor syariat. Yang berikutnya adalah Kiai Haji Said Aqil Sirot. Pandangan dari Kiai Haji Said Aqil Sirot sebagai tokoh
NU kontemporer ya, memandang tasawuf sebagai ajaran yang mampu membawa keseimbangan antara aspek zahir atau syariat dan aspek batin atau hakikat. Ia menekankan pentingnya akhlak dalam tasawuf dan melihat bahwa tasawuf mampu menghadirkan kedamaian batin serta menjaga keharmonisan sosial. Jadi pemikiran dari Kiai Haji Said Akil Sirot ya mendorong umat Islam untuk menjalankan ajaran Islam yang moderat dan inklusif, di mana tasawuf bisa menjadi jalan untuk menjaga keseimbangan antara ibadah ritual dan pengamalan nilai-nilai kemanusiaan. Yang berikutnya yaitu Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus. Pandangan Gusmus, seorang ulama dan sastrawan, memandang tasawuf sebagai sarana untuk mencapai kesejukan batin dan akhlak mulia. Ia kerap menekankan bahwa tasawuf adalah jalan untuk selalu merasa rendah hati, introspeksi, dan selalu sadar akan kehadiran Allah terhadap setiap aspek kehidupan. Pemikiran Gusmus, tasawuf dapat menimbulkan rasa kasih sayang kepada sesama dan membantu seseorang menghindari sifat-sifat buruk seperti kesombongan. Jadi kesimpulannya, tasawuf di Indonesia secara umum dipandang sebagai sarana spiritual untuk membersihkan hati, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah. Ulama-ulama Indonesia seperti Hasyim Asy'ari, Hamka, dan Syekh Nawawi Al-Bantani menekankan bahwa praktek tasawuf harus tetap berada dalam kerangka syariat Islam. Tasawuf dilihat sebagai aspek penting dalam pengembangan spiritual dan akhlak umat selama prakteknya tidak menyimpang dari ajaran tauhid dan syariat yang benar. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.